Hai teman-teman, selamat datang di Exagap Channel. Kali ini kita akan mengeksplorasi berbagai hubungan yang kita miliki dalam hidup kita. Pernah nggak sih, kamu ngerasa dekat banget sama seseorang, padahal baru kenal? Rasanya seperti ada ikatan yang tak terlihat yang langsung menghubungkan kita dengan mereka. Kayak ada yang nggak bisa dijelasin deh. Seperti ada kekuatan misterius yang bekerja di balik layar, membuat kita merasa nyaman dan akrab dengan orang baru. Nah, ini nih yang disebut Red String Theory. Teori ini berasal dari mitologi Asia Timur. Jadi teori ini bilang, ada benang merah gaib yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang ditakdirkan untuk kita temui. Benang ini bisa aja merenggang atau kusut, tapi nggak akan pernah putus. Meskipun kita mungkin terpisah oleh jarak atau waktu, benang ini akan selalu menghubungkan kita kembali. Dia yang ngebimbing kita di hidup ini, mempertemukan kita dengan cinta, sahabat, bahkan perpisahan yang bikin kita belajar banyak. Seru kan? Setiap momen, baik yang manis maupun pahit, memiliki peran penting dalam perjalanan hidup kita. Teori ini ngasih kita cara pandang baru tentang hubungan antar manusia. Kita jadi lebih menghargai setiap pertemuan dan perpisahan, karena kita tahu bahwa semuanya terjadi untuk alasan tertentu. Dia ngajarin kita buat percaya kalau setiap pertemuan itu bukan kebetulan. Setiap orang yang kita temui membawa pelajaran dan pengalaman yang berharga. Ada kekuatan takdir yang bekerja di balik layar, kayak sutradara film deh. Setiap adegan dalam hidup kita sudah diatur dengan cermat, dan kita adalah aktor yang memainkan peran kita masing-masing. Dia yang nentuin siapa-siapa aja yang bakal hadir di hidup kita. Seperti seorang dalang yang menggerakkan wayang, takdir mengatur setiap langkah kita. Jadi, yuk, kita hargai setiap pertemuan, baik yang sebentar atau yang lama, karena semuanya punya makna dan pelajaran berharga buat kita. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Jadi mari kita nikmati setiap momen yang kita miliki bersama orang-orang di sekitar kita. Tahu nggak? Teori ini asalnya dari mitologi Tiongkok kuno loh. Mitologi ini penuh dengan cerita-cerita menarik yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi ceritanya ada dewa pernikahan yang ngikat benang merah gaib di pergelangan kaki atau jari kelingking dua orang yang ditakdirkan berjodoh. Dewa ini dipercaya memiliki kekuatan luar biasa untuk menentukan nasib cinta seseorang. Benang ini bisa melar atau kusut, tapi nggak bakal putus. Seru ya? Bayangin aja, meskipun benang ini terlihat rapuh, dia nggak akan pernah putus. Seberapa jauh pun jarak atau seberapa besar rintangan yang dihadapi, dia bakal terus narik mereka dekat seiring waktu, sampai akhirnya mereka ketemu dan bersatu. Keren kan? Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Tapi pada akhirnya, takdir akan mempertemukan mereka. Di budaya Tiongkok, benang merah ini ngelambangin ikatan takdir yang gak terpisahkan. Ini adalah simbol yang sangat kuat dan penuh makna, yang mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan keyakinan dalam cinta. Dia ngajarin tentang kekuatan takdir dalam menemukan cinta sejati. Banyak orang yang percaya bahwa takdir memiliki cara sendiri untuk mempertemukan dua hati yang saling mencintai. Meskipun dari budaya timur, teori benang merah takdir udah dikenal dan diartikan secara luas di seluruh dunia. Banyak budaya lain yang juga memiliki konsep serupa tentang takdir dan cinta. Pesan universalnya tentang koneksi manusia dan kekuatan takdir udah bikin banyak orang dari berbagai budaya dan generasi tersentuh. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita semua memiliki keinginan yang sama untuk menemukan cinta sejati dan merasa terhubung dengan orang lain. Konsep benang merah takdir ini mirip sama konsep soulmate di budaya barat loh. Keduanya seringkali dianggap sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, yang menghubungkan dua jiwa dengan cara yang sangat mendalam dan penuh makna. Keduanya sama-sama ngomongin tentang adanya koneksi jiwa yang dalam banget dan nggak terhindarkan antara dua orang. Dalam budaya barat, soulmate seringkali digambarkan sebagai seseorang yang kita temukan dan langsung merasa terhubung, seolah-olah kita sudah mengenal mereka seumur hidup. Tapi, ada sedikit perbedaan nih. Meskipun keduanya berbicara tentang hubungan yang sangat kuat, cara mereka menggambarkan hubungan itu bisa berbeda. Soulmate biasanya diartikan sebagai belahan jiwa yang melengkapi kita dengan sempurna. Kayak puzzle deh. Mereka adalah orang yang membuat kita merasa utuh, seolah-olah kita adalah dua bagian dari satu gambar yang lebih besar.
Sedangkan benang merah takdir lebih ke ikatan takdir yang ngehubungin dua orang. Entah mereka pasangan, sahabat, atau bahkan saingan. Benang merah ini bisa menghubungkan kita dengan berbagai jenis hubungan, bukan hanya romantis. Keduanya ngajarin kita buat menghargai setiap hubungan dalam hidup. Setiap hubungan yang kita miliki, baik itu dengan keluarga, teman, atau pasangan, memiliki nilai yang sangat penting dan memberikan warna dalam hidup kita. Setiap orang yang terhubung sama benang merah kita, baik yang bikin bahagia atau terluka, hadir untuk ngasih pelajaran berharga dan bikin kita jadi pribadi yang lebih baik. Mereka membantu kita tumbuh dan berkembang, memberikan kita wawasan baru tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Jadi, baik itu soulmate atau benang merah takdir, yang penting adalah bagaimana kita menghargai dan belajar dari setiap hubungan yang kita miliki. Banyak banget legenda dan kisah cinta dari seluruh dunia yang bikin kita makin percaya sama benang merah takdir. Di Jepang ada cerita tentang pemuda yang ketemu wanita tua di bawah sinar bulan. Wanita itu nunjukin seorang gadis kecil yang ditakdirkan jadi istrinya. Meskipun takdir sempat memisahkan mereka, tapi akhirnya mereka dipertemukan kembali. Romantis banget ya? Kisah-kisah kayak gini ngajarin kita kalau benang merah takdir bisa aja ngebawa kita ke jalan yang berliku. Tapi, dia bakal selalu nganterin kita ke tujuan akhir, yaitu nemuin orang-orang yang ditakdirkan buat hadir di hidup kita. Di zaman sekarang yang serba cepat dan individualistis, teori benang merah takdir ngasih pandangan yang beda banget. Dia ngingetin kita kalau kita nggak sendirian di dunia ini. Ada kekuatan tak terlihat yang ngehubungin kita sama orang lain. Kayak jaringan internet, ya, tapi ini jaringan takdir. Teori ini ngajak kita buat lebih peka sama orang di sekitar kita. Siapa tahu, orang yang kita temui secara nggak sengaja adalah orang yang ditakdirkan buat ngubah hidup kita. Teori ini juga ngajarin kita buat lebih menghargai hubungan yang udah kita punya. Soalnya, setiap hubungan adalah anugerah yang harus dijaga dan disyukuri. Lagu Invisible String yang dinyanyiin sama Taylor Swift itu ngegambarin banget tentang benang merah takdir. Liriknya yang puitis nyeritain tentang tarikan takdir yang ngehubungin dua orang meskipun mereka terpisah jarak dan waktu. Kayak magnet ya. Lagu ini seakan ngasih pesan kalau setiap pertemuan dan perpisahan yang kita alamin adalah bagian dari rencana besar yang udah diatur sama takdir. Kita diajak buat ngelepasin rasa cemas dan ragu, dan percaya kalau benang merah takdir bakal selalu mendekatkan kita dengan orang yang tepat. Teori benang merah. Takdir bukan berarti kita harus pasrah sama takdir ya, tapi kita diajak buat ngejalanin hidup dengan hati yang terbuka dan penuh keyakinan. Percaya deh kalau takdir udah nyiapin jalan terbaik buat kita. Tugas kita adalah ngejalaninnya dengan berani dan penuh rasa syukur. Ketika kita membuka hati untuk hal-hal baru, kita ngasih kesempatan buat benang merah takdir bekerja lebih leluasa. Siapa tahu, orang yang ditakdirkan buat kita udah nunggu di depan sana, siap buat ngebangun kisah indah bareng kita. Teori benang merah. Takdir ngasih kita harapan dan keyakinan kalau cinta sejati itu ada. Bahwa di suatu tempat, ada seseorang yang ditakdirkan buat kita cintai dan mencintai kita. So sweet, benang merah takdir mungkin aja nggak terlihat. Tapi, dia bakal selalu ada, ngehubungin hati yang ditakdirkan buat bersatu. Dia adalah simbol keabadian cinta. Sebuah pengingat kalau ikatan sejati nggak akan pernah benar-benar putus. Teori ini ngajarin kita buat nggak pernah berhenti percaya sama kekuatan cinta. Karena cinta itu kekuatan terbesar di dunia ini. Dia bisa ngelewatin batas ruang dan waktu, menyatukan dua jiwa yang ditakdirkan buat bersama. Terima kasih telah menonton video tentang Red String Theory. Semoga kalian menemukan wawasan baru tentang bagaimana benang merah tak terlihat ini menghubungkan kita dengan orang-orang yang memiliki arti dalam hidup kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kalian tentang benang merah kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, takdir selalu bekerja dengan cara yang misterius.